Apaan suaranya Mbak Susmit? Belum kedengaran?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sekarang terdengar, teman-teman? Benar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki, hingga kesenggangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan pagi hari ini untuk mengikuti materi self-development class yang akan membahas tentang It's okay to not be okay. Dan tak lupa salawat beserta salam kita selalu haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memimpin umat Islam yang merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuri Fauzia, MPSI, psikolog, dan pemateri kita pagi ini, serta teman yang merupakan pemateri kita pada pagi hari ini, dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir. Sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan akan dilanjutkan pembacaan tilawah oleh Mas Arjun. Kepada Mas Arjun, saya persilakan untuk pembacaan tilawah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Niam, mahasiswa NTUST. Hari ini saya akan membacakan tilawah surat Ali Imran ayat 146 hingga 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arjun Niam. Dengan pembacaan tilawah tersebut, semoga menambah keberkahan agenda kita pada pagi hari ini ya teman-teman. Berikutnya akan ada cuplikan info-info untuk teman-teman semua dalam bentuk video. Ada Ibu, saya persilakan.
Buat teman-teman yang sudah lama nih tinggal di Taiwan atau mungkin yang baru datang dari Indonesia, tapi sudah rindu dengan makanan, minuman, dan snack khas Indonesia, atau bagi teman-teman yang mau mengirim keperluan apapun, nah alhamdulillah nih ada Courier Express, dan insya Allah harga yang ditawarkan dari Courier Express ini sangat terjangkau teman-teman. Harga yang ditawarkan itu akan dihitung per kilo di setiap pengirimannya teman-teman. Nah, tergantung dari pengirimannya, ada kosmetik atau makanan atau herbal yang akan dikenai 95.000 per kilo, atau pakaian atau garment atau aksesoris yang biayanya hanya dikenai 90.000 per kilo. Nah, insya Allah ini bakalan sangat ramah di kantong ya teman-teman. Dan cara mendapatkan harga diskonnya ini juga insya Allah sangat mudah sekali teman-teman. Bisa memakai ID card yang akan didukung oleh Formit Store dalam pembuatannya. Nah, ini bisa diakses di akun Instagramnya Formit Store ya. Dan juga bisa ditanyakan ke line Mbak Isvi Kulubana di @isvi.kulubana. Yang insya Allah akan dijawab segera oleh mbaknya. Oke. Dan juga ada info lainnya yang nggak kalah keren. Nah, narasumber kita pagi ini punya buku novel loh teman-teman. Judulnya itu Sujud Cinta Empat Hati. Nah, jadi buat teman-teman yang suka baca bisa menambah nih koleksinya dengan menambah atau membeli buku dari novel ini ya teman-teman. Dan jadi itu ceritanya sangat seru sekali, mengisahkan tentang perjalanan seorang pemuda yang berjuang melawan luka batinnya di masa kecilnya. Yang akhirnya luka batin yang membuatnya kesulitan ini untuk menjalin komitmen dengan setiap wanita yang ditemuinya itu akhirnya yang bermula dari kecelakaan yang dialami dan kematian ibunda tercintanya dalam waktu yang berdekatan, akhirnya pemain utamanya ini yang biasa disebut dengan Ray, jadilah pemaaf. Jadilah hamba Allah yang menjadi hamba Allah yang taat. Dan sebuah pesan dalam mimpi yang disampaikan sang ibunda menjadi awal dari perjalanan Ray, tokoh utama dalam novel ini, untuk menyembuhkan luka batinnya. Dan menjadi sebuah pesan yang mengantarkan Ray untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya menyelamatkannya dari pemikiran tanpa agama yang diyakininya sebelumnya. Jadi buat teman-teman nih, buku novel yang sangat bagus ya, terutama untuk kita nih kaum-kaum muda yang sering galau atau ada masalah dengan luka batin masa kecil nih, bisa untuk ditambah koleksinya ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Karena udah lihat nih, barusan ada novel dari narasumbernya. Pasti teman-teman juga ingin tahu dong narasumbernya seperti apa yang akan membawakan materi pada pagi hari ini. Sebelum itu saya akan membacakan profil narasumber kita pagi hari ini biar teman-teman semakin kepo, semakin ingin tahu. Adapun narasumber kita pada pagi hari ini bernama Ibu Nuri Fauzia. Beliau lahir di Tasikmalaya 20 November 1984 dan beliau telah menikah. Dengan latar belakang pendidikan beliau S1 Fakultas Psikologi UNER 2002 hingga 2006 dan S2 Magister Profesi Psikologi UNER 2006 sampai 2008. Nah, aktivitas dari narasumber kita, beliau adalah founder Sekolah Islam Kreatif Triple C, founder Sakinah Center, founder ISIC, dan penulis novel yang telah disebutkan sebelumnya teman-teman. Nah, moto hidupnya menjadi jembatan ilmu, hidayah, dan rezeki bagi orang lain. Masya Allah sekali moto hidup dari narasumber kita pagi hari ini. Dan karena sudah sangat ditunggu-tunggu ya teman-teman, nah kita tiba di acara inti nih. Kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita yang sangat menarik ini. Dan oleh karena itu selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Nuri Fauzia. Saya persilakan. Terima kasih. Jazakallah khair Mbak Susmita ya, betul ya? Nggih, betul. Mbak Susmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Alhamdulillah alamin, teman-teman semua, teman-teman Korpit ya, yang Masya Allah sedang berjuang ya, menuntut ilmu di Taiwan ya, Masya Allah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa lebih lama ya daripada di Indonesia ya. Ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, karena sebagai minoritas mungkin ya di sana gitu ya, mungkin godaan-godaannya itu lebih luar biasa gitu ya dibandingkan mungkin kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin kita baru bisa menjumpai makanan-makanan buka selera itu mendekati azan maghrib tiba ya, pedagang-pedagang takjil gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang mungkin karena memang minoritas gitu ya seperti itu, sehingga memang dibutuhkan komitmen lebih gitu ya, niat yang lebih kuat ya, Masya Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan pahala buat para teman semua. Oke, saya minta dibantu untuk share screen ya, panitia. Oke, pada kesempatan kali ini, tadi sudah diperkenalkan oleh MC kita, ya Mbak Sinta. Kita akan, apa ya, lebih tepatnya mungkin sharing ya, diskusi gitu ya, tentang permasalahan hidup, problematika hidup, dengan judulnya keren banget. Cuman saya agak kelupaan yang masukkan judulnya ya. Kalau judul versi saya ini adalah berdamai dengan masalah hidup. It's okay, gonna be okay, nggak apa-apa kok kalau misalkan sekali-kali kita lagi galau, lagi sedih gitu ya, lagi pengen marah, atau mungkin lagi pengen kecewa dan lain sebagainya, itu wajar, it's okay. Kita manusia ya, memang diberikan Allah segala macam emosi itu agar apa? Agar kita bisa membandingkan mana saatnya ketika kita diminta Allah untuk bersabar, mana saatnya ketika Allah meminta kita itu untuk senantiasa meluruskannya. Karena beda ekspresi emosi gitu ya, beda emosi yang dirasakan, tentu cara mengekspresikannya pun juga harus tepat. Obatnya pun juga berbeda-beda nih gitu ya. Sehingga kita bisa lebih tahu lagi, dan insya Allah kita bisa lebih damai dengan masalah hidup. Oke? Panitia share screen materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, insya Allah di sini rata-rata usianya berapa ya? Kurang lebih 20-an gitu ya, 20-an ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau dalam tahap tumbuh kembang ini masuk periode dewasa awal ya, di mana biasanya problem masa dewasa, khususnya dewasa awal, ini adalah problem seputaran apa sih? Coba teman-teman yang hari ini mungkin sedang mengalami masalah hidupnya, boleh deh kasih judul kira-kira masalah hidup apa sih yang sedang teman-teman hadapi, yang pernah teman-teman hadapi, atau yang seringkali mengganjal teman-teman. Oke, boleh tulis di kolom chat. Nah, oke ya. Kira-kira apa nih yang seringkali itu kayak, aduh, bikin berat banget nih rasanya. Ya Allah, kok gini banget ya. Perasaan udah doa, udah memperbaiki ibadah, udah melakukan banyak hal kebaikan, tapi kok kayaknya masih ada aja gitu ya, galau ini nggak hilang-hilang. Nah, ya, sambil saya tunggu di kolom chat kira-kira problemnya itu apa sih, judulnya aja ya, nggak usah curhat sekarang ya, curhat nanti aja mungkin di akhir sesi. Oh enggak, silakan. Oke. Atau mau open mic mungkin? Kira-kira biasanya apa nih problem khas masa dewasa awal, usia 20-an ya, usia 21 mungkin, 22, 23, 25, 26 sampai 30 awal gitu ya. Mungkin kira-kira problemnya itu seputaran apa sih, atau bahkan mungkin 30 pertengahan. Intinya masuk periode dewasa awal. Apa nih? Oke, ada yang mau open mic mungkin? Oke. Iya, Ibu Nuri. Manajemen waktu. Manajemen waktu. Ya, gimana bisa minta Mbak Smita? Saya panggil apa nih anaknya ya? Kakak, Mbak, kakak aja ya. Nah, gimana? Oke. Ya, jadi, ini udah ada yang nulis di kolom chat nih, studi. Betul ya, karena memang masih mahasiswa ya. Pasti problem terbesar itu adalah studi. Gimana nih caranya biar bisa segera menyelesaikan tepat waktu gitu ya, cepat bisa berkontribusi buat nusa dan bangsa gitu ya, cepat bisa menjalankan peran kehidupan. Oke, next saya dibantu untuk next slide-nya.
Oke, biasanya problem masa dewasa, khususnya dewasa awal, overthinking. Ya, benar. Saya sering banget diminta ngisi tentang overthinking. Oke, khawatir dengan masa depan. Nah, ini kira-kira kenapa ya yang bikin kita tuh overthinking, mungkin bikin kita tuh jadi agak susah tidur di malam hari. Nah, ini biasanya problem yang muncul ya, problem masalah studi atau karena problem perkuliahan gitu ya. Biasanya teman-teman apalagi jangankan yang di luar negeri ya, di dalam negeri aja itu pasti struggle-nya luar biasa banget ya, perjuangan untuk bisa menyelesaikan studi dan lain sebagainya itu luar biasa. Apalagi saya nggak kebayang gitu ya, teman-teman yang berjuang studi di luar negeri itu luar biasa banget ya. Belum fokus masalah studinya itu sendiri, lalu juga masalah kulturnya yang berbeda gitu ya, dan macam-macam itu pasti seru banget ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi ya di akhir sesi ya. Lalu yang selanjutnya adalah masalah karir nih, yang tadi nih yang seringkali menjadi apa ya, sumber overthinking ya, bikin khawatir nanti aku kalau udah lulus studi terus aku ngapain gitu kan, nggak pengen dong, berarti udah jauh-jauh capek-capek ya dan lain sebagainya, kok misalkan kita tidak melakukan sesuatu yang mungkin gitu ya menurut parameter kita atau mungkin parameter orang itu sesuatu yang signifikan gitu, itu seringkali bikin kita tuh seringkali drop ya. Nah itu juga saya pribadi pernah mengalami nih episode depresi seputaran karir, gitu, benar-benar depresi ya, nanti kita cerita ya. Oke, lalu yang selanjutnya adalah problem tentang pernikahan ya. Maksudnya pernikahan itu gimana ya? Pernikahan tuh misalkan yang belum nikah ya, pengen segera menikah gitu ya. Yang sudah menikah, problem adaptasi di awal pernikahan ya, apalagi yang misalkan awal nikah, ya studi, ya LDR-an sama pasangan misalkan, itu pasti juga menjadi problem yang sering kali terjadi pada kita ya, pada teman-teman yang berada di tahapan dewasa awal. Lalu juga biasanya problem keluarga nih. Maksudnya problem keluarga itu apa? Biasanya keluarga itu dalam petik tuntutan keluarga nih kepada kita. Misalkan orang tua merasa sudah membiayai kita, susah payah membesarkan kita dan lain sebagainya. Sehingga ada ekspektasi yang diamban gitu ya di pundak kita nih, secara sadar atau tidak sadar, terucap ataupun tidak terucap. Itu sebuah beban yang sering kali membuat kita tuh overthinking, khawatir, cemas ya. Nanti gimana kalau ekspektasi keluargaku tidak kesampaian, ya kan? Benar ya? Karena itu juga menjadi problem umum orang-orang di masa dewasa awal. Lalu juga mungkin oke lah ya, kuliah oke, alhamdulillah lancar, karir juga melesat luar biasa. Pernikahan juga ya, apa istilahnya tuh apa, tutup buku buka terop kalau istilahnya bahasa Jawa gitu ya. Jadi setelah tutup buku selesai ini dapat ijazah langsung ijabsah gitu kan, ada yang seperti itu. Keluarga juga oke, nggak ada masalah, semuanya mendukung. Ternyata qadarullah-nya Allah izinkan sakit. Ada teman saya sendiri ya, beliau ada sosok yang luar biasa, hebat, keluarganya masya Allah. Ternyata Allah berikan ujiannya berupa kesehatan ya. Artinya setiap kita itu pasti memiliki medan pertempuran masing-masing. Ada yang diuji bab studi, ada yang diuji bab karir, ada yang diuji bab pernikahan dan keluarga, ada yang diuji tentang kesehatan, dan ada yang juga diuji tentang lingkungan nih. Kesehatan oke, keluarga oke, pernikahan oke, ya, karir oke, kuliah oke, tapi lingkungannya toksik banget. Lingkungan tempat kerja, lingkungan tempat tinggal. Tetangga nih gengges banget nih. Kita beli TV aja dijulitin gitu ya. Kita beli segala yang baru itu tetangga tuh iri banget ya. Atau misalkan lingkungan tempat kerja ya, persaingan tidak sehat dan lain sebagainya, itu seringkali menjadi problem tersendiri. Ini adalah problem-problem khas masa dewasa, khususnya masa dewasa awal ya, karena memang masa dewasa awal adalah masa transisi dari fase remaja kepada fase dewasa. Jadi masa yang sesungguhnya di fase dewasa awal. Sehingga ini yang seringkali menimbulkan masalah, betul nggak ya teman-teman ya? Saya yakin juga problemnya seputaran ini lah ya, ataupun turunan dari problem-problem yang ada di sini. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah, next ya, masalah itu apa sih? Jangan-jangan kita tuh
memikirkan masalah, kita nggak tahu nih sebenarnya masalah itu apa. Sehingga karena kita nggak tahu masalah itu apa, kita nggak tahu juga cara mensolusikannya bagaimana. Nah, problem atau masalah itu adalah adanya gap antara realita sama ekspektasi. Pengennya umur 21, 22 misalkan sudah lulus, siap-siap berkarir, ya, udah ada yang melamar mungkin, sudah punya tabungan mungkin, ya apapun lah pokoknya yang merupakan ideal self kita, diri ideal kita di periode fase dewasa awal antara umur 21 sampai 25 mungkin, ya. Realita ternyata kita hari ini masih berjuang dengan skripsi, ya, dengan tugas kuliah, kita masih berjuang untuk bisa menghidupi diri kita sendiri dan lain-lain. Sehingga inilah yang seringkali, gap inilah yang menghasilkan namanya masalah. Masalah inilah yang seringkali, kerap kali menjadi apa? Menjadi hal yang bikin kita itu terus memikirkan, ya, bikin overthinking, ya. Akhirnya kualitas hidup kita jadi menurun, ya, karena kita terus memikirkan permasalahan. Yang permasalahan ini kita memikirkan gap, gimana caranya membuat jembatan antara realita dan ekspektasi agar goal kita nih bisa kesampaian atau agar realita kita itu sesuai dengan ekspektasi kita, ya, seperti itu. Oke, next. Karena kita sering kali berbicara masalah dan kita merasa nggak nyaman. Masalah hidup ini sering kali kita anggap sebagai sumber stres, ya. Kalau zaman dulu nih, manusia zaman dulu, ya, ibaratnya yang belum kompleks seperti hari ini, maka sumber ketakutan mereka itu adalah hewan buas, ya, bencana alam, ya, kekurangan sumber pangan karena mungkin faktor alam dan lain sebagainya, sehingga ketakutannya itu benar-benar real, ketakutan yang mengancam jiwa secara langsung atau benar-benar literally, ya, jiwa yang benar-benar secara langsung, ya. Tetapi hari ini dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi, dengan semakin kompleksnya kehidupan kita, bahwa ketakutan itu akhirnya juga ikut berevolusi, teman-teman. Yang dulu tuh yang masalah hidup kita itu adalah takut mati, ya, karena diburu hewan buas, karena bencana alam, karena peperangan mungkin, karena kehilangan sumber pangan yang benar-benar langsung kepada kehilangan jiwa secara langsung. Nah, hari ini di fase modern seperti ini, ketakutan kita itu ketakutan kenapa, ya? Nah, ini sudah jadi turunan nih, ya, turunan dari death instinct kita, insting takut mati kita, insting menghindari kematian kita. Kok zaman dulu insting menghindari mati itu benar-benar kematian yang sesungguhnya, ya, secara harfiah. Hari ini kematian itu bisa kematian macam-macam, kematian eksistensi, kematian apresiasi. Kita nggak diapresiasi sama bos kita, padahal kita sudah susah payah bekerja dengan luar biasa. Kita sudah mengerjakan tugas sampai melekan, di ibarat bahasa Jawa tuh, sampai kita nggak tidur gitu, begadang, melek demi ngerjain tugas. Kita udah melakukan yang terbaik, kita udah nyari jurnal yang terbaik, semua literaturnya juga kita kumpulkan yang sebaik-baiknya. Ternyata masih disalah-salahin gitu sama dosen, ya kan? Nah, itu seringkali membuat kita stres, ya. Masalah-masalah hidup inilah yang membuat kita stres. Nah, sehingga next, seringkali kita nggak sadar kalau kita stres sampai akhirnya kita mengalami gejala-gejala ini. Mulai dari gangguan tidur, ya. Gangguan tidur ini bisa jadi kita itu susah tidur, ya. Kalau di Taiwan biasanya tidur jam berapa ya? Sama ya, mungkin ya 9-10 ya. Nah, tapi kita ini jam 12, jam 1, jam 2 masih belum bisa tidur. Nah, karena overthinking itu tadi. Karena anxiety kita, kecemasan kita, ya. Atau sebaliknya, kita senang banget tidur, ya. Mungkin dari 24 jam kita, meleknya kita tuh cuma 5 jam. 4 jam. Atau paling lama misalkan meleknya kita tuh cuma 8 jam. Sisanya tidur. Nah, itu juga bisa menjadi masalah.
ya. Ada problem-problem gangguan tidur dikarenakan otak kita tuh yang terus merespon sesuatu hal yang kita anggap sebagai suatu ancaman bagi diri kita. Atau yang kedua, kita nggak ngerasa kalau kita stres, biasa aja sih. Sampai kita mengalami yang namanya gangguan makan. Gangguan makan tuh mulai dari kita tuh malas makan. Biasanya tuh apa tuh? Kalau misalkan yang paling enak menurut teman-teman apa menunya ya? Kalau di Surabaya tuh biasanya paling enak tuh menunya tuh ya tergantung sih selera. Tapi biasanya orang-orang tuh paling senang sama yang namanya bebek goreng, bebek goreng atau nasi rawon misalkan seperti itu. Atau apalah misalkan steak wagyu dan lain sebagainya. Pokoknya itu makanan-makanan yang menurut itu paling enak. Nah, ketika kita stres, ngelihat makanan itu pun kita nggak selera, males aja gitu rasanya. Nah, atau sebaliknya juga, kita itu kerjaan makan mulu, nggak bisa berhenti, semua kita hajar, semua makan kita hajar, semakin stres, semakin banyak makan. Nah, kira-kira teman-teman termasuk yang mana ya? Termasuk yang kalau stres itu susah makan, atau kalau stres itu malah teman-teman tuh malah nggak bisa berhenti makan. Nah ya, silahkan nanti tulis di kolom chat. Lalu yang selanjutnya, kita mungkin juga nggak sadar kalau kita tuh lagi stres, sampai kita ngerasa kayak gelisah, ya, gelisah. Nah ini diikuti dengan jantung berdebar, deg-degan, ya. Balik lagi tadi ke evolusi Ophir tadi itu tadi, kalau zaman manusia di zaman dulu ketemu singa deg-degan, manusia modern hari ini ketemu singa malah selfie ya kan, ketemu singa tuh malah selfie foto-foto gitu ya, malah memberi makan singa gitu, karena singa sudah bukan lagi ancaman bagi manusia modern. Bagi manusia modern ya, kecuali kalau misalkan manusia modern berada di hutan Amazon, Amazon ada singanya nggak ya, seperti itu, pokoknya di hutan belantara lah mungkin ya, seperti itu. Nah, tetapi manusia hari ini ya mungkin lebih takut ketika melihat dosennya papasan sama dosen, aduh belum bimbingan ya, aduh belum ngumpulin jurnal ya, macam-macam. Atau misalkan mau papasan sama manajernya, ya, aduh takut penilaian kinerjaku jelek nih, ya, takut penilaian KPI ku nih jelek nih, atau apapun lah, takut diberhentiin lah, takut di PHK dan lain sebagainya. Jadi sumber kegelisahannya itu berbeda karena sumber ketakutannya pun juga berevolusi, dan ini kegelisahan ini biasanya diikuti dengan jantung yang berdebar-debar, ya, berdebar-debar, nggak nyaman lah pokoknya. Nah, ini pun juga mengikuti gangguan konsentrasi. Biasanya tuh kita tuh nyaman banget ngerjakan tugas jam berapa aja, pokoknya di waktu yang memang kita tuh ini waktu prime time kita belajar, gitu ya. Tuh kita belajar segala macam tuh biasanya tuh ide-ide itu memang luar biasa mengalir. Nah, karena kita stres, akhirnya kita jadi susah konsentrasi, nilai kita jadi jelek, ya. Terus kita jadi nggak paham dosen ngomong apa, gitu ya. Kalau di Taiwan bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya, atau bahasa apa? Kalau bahasa di Taiwan ya. Nah, belum tentu biasanya tuh kita tuh ngerti orang ngomong apa, itu kita jadi nggak ngerti, jadi kayak blank gitu. Nah, ini sulit konsentrasi. Nah, ini biasanya juga diikuti dengan sakit kepala kita tuh kayak berat sebelah, ya pokoknya sakit kepala tuh kayak sensasi diikat kepalanya ya. Mungkin teman-teman kalau pernah mengalami stres ya, mungkin pernah mengalami hal seperti ini. Ataupun juga sampai nyeri mah ya, asam lambung. Jadi karena kan memang organ pencernaan kita lebih sensitif gitu ya, sehingga lebih mudah merasa tidak nyaman di lambung. Karena kan juga durasi cerna kita juga lebih lama, sehingga lebih memungkinkan gas itu lebih kembali ke kerongkongan ya, sehingga mengakibatkan nyeri, sensasi nyeri di ulu hati ya. Atau problem psikologis yaitu gampang tersinggung ketika kita mengalami stres. Nah, kira-kira teman-teman kalau stres itu ciri-cirinya seperti apa? Silakan tulis di kolom chat ya. Nah, next. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Oke, kalau kita melihat dari sudut pandang perkembangan psikologi perkembangan sosial, nah bisa dikatakan ada ketidaktuntasan nih dalam tahap perkembangan. Bukan berarti masalah hidup itu suatu hal yang nggak lumrah ya. Kita stres menghadapi masalah hidup bukan suatu hal yang nggak wajar, wajar banget kok. Nah, tapi kalau misalkan stres ini menjadi stres kronis ya, yang benar-benar mengganggu kualitas hidup kita, yang bikin kita tuh nggak bisa tidur
dalam jangka waktu tertentu, atau bahkan enggak tidur sama sekali dalam jangka waktu tertentu, atau bikin kita itu gampang tersinggung, gampang gelisah, kalau berdebar-debar untuk suatu hal yang kita nggak tahu tuh kenapa, nggak bikin nggak nyaman, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dikatakan bahwa ada ketidaktuntasan dalam tubuh perkembangannya. Ya, bisa jadi di fase kanak-kanaknya, ketika fase kanak-kanak itu merasa sensasi rasa aman nyaman, tetapi ia melaluinya itu dengan mungkin dibanding-bandingkan. Dia melaluinya itu dengan misalkan mengalami abuse, ya, entah secara fisik, ya, ataupun secara verbal, ya. Oleh siapa? Oleh orang yang seharusnya memberikan rasa aman nyaman, atau dalam hal ini keluarga sendiri nih. Seharusnya keluarga sendiri nih yang memberikan rasa aman nyaman. Seharusnya keluarga nih yang support, yang muji, yang mengapresiasi. Tapi malah keluarga sendiri orang yang bisa yang memberikan luka di hati kita. Nah, ini juga bisa menjadi modal ketika kita di fase dewasa itu gampang stres. Karena setiap kali ada stimulus itu ditangkap sebagai ancaman. Karena merasa bahwa lingkungan ini nggak aman bagi kita. Ya, nah belum lagi kita di fase anak-anak yang seharusnya mengembangkan otoritas diri, ya, dikatakan mungkin pola asuh yang kurang tepat, membanding-bandingkan tadi, atau tidak membiarkan seorang anak itu memilih apa yang ingin dia lakukan, ya, maka otoritas dirinya ini terhambat. Sehingga setiap kali mau mengambil keputusan, mau melakukan problem solving, itu dia mengalami kesulitan. Karena dia kayak butuh pertimbangan terus kepada orang lain. Ya mungkin kalau hari ini udah dewasa, mungkin orang itu nggak harus keluarga atau orang tua, tapi siapapun, entah teman, entah siapapun lah, teman kerja, apa, siapapun, segala macam, itu tidak tergantung sama orang lain. Tapi juga di fase anak-anak juga ketika seharusnya muncul inisiatifnya juga nggak muncul nih, ya. Seharusnya ketika kita lagi mengembangkan inisiatif, biasanya anak-anak kan senang nih ya, bantu-bantu orang tuanya, bantu beres-beres, bantu di dapur dan sebagainya. Biasanya ketika pola asuhnya keliru atau pola asuhnya nggak tepat, itu dianggap sebagai suatu hal yang mengganggu orang tua, atau malah membuat anak itu tidak melakukan tugas sebagai anak-anak, itu bermain misalkan, udah kamu main aja deh, nggak usah ikut bantu di dapur. Padahal bukan perkara hasil yang bantu di dapur, tapi ketika inisiatif ini muncul, maka wajib diakomodir. Agar apa? Agar ketika nanti di fase dewasa, ketika ada suatu permasalahan dan lain sebagainya, dia terbiasa untuk bisa memilah-memilih, dan akhirnya dia bisa mengambil keputusan terhadap permasalahan yang sedang dia hadapi, gitu ya. Dia bisa melakukan problem solving tanpa selalu harus meminta rekomendasi dari orang lain. Bukan berarti kita nggak boleh minta masukan orang lain, ya, bukan berarti seperti itu. Tetapi ketika kita menyadarkan setiap permasalahan kita itu harus diselesaikan dengan bantuan orang lain, ini sangat mengganggu, apalagi ketika hari ini kita sudah berada di fase dewasa, kan akan sangat mengganggu, ya. Nah, inilah yang seringkali mengakibatkan cara satu orang dengan orang lain ketika menghadapi permasalahan hidup itu berbeda, ya, bahwa ada ketidaktuntasan dalam tahap perkembangannya, sehingga ketika ketidaktuntasan ini mungkin terjadi pada orang lain, dalam hal ini sahabat kita, teman kita, adik kita, dan lain sebagainya, justru hal seperti ini tuh jangan membuat kita itu kesal saling bersangkutan. Justru malah membuat kita itu empati, gitu ya. Bagaimana cara membantu yang bersangkutan ini untuk bisa menumbuhkan basic trust, autonomi, inisiatifnya di fase dewasanya, seperti ini. Ya, singkat aja ya. Oke, nah itu dari sudut pandang sebelah pihak kenapa kok sampai ada permasalahan hidup, kenapa, lalu kira-kira gejalanya seperti apa nih kalau misalkan kita tuh sedang nggak nyaman karena kita sedang menghadapi masalah dan lain sebagainya. Lalu sebagai muslim nih tentunya, sebelum kita ngomongin gimana dan seharusnya dalam sudut pandang psikologi ya dalam menghadapi permasalahan, sebagai muslim bagaimana sih seharusnya muslim ini menghadapi masalah. Oke, next. Ya, nah, yang pertama saya ingin kita mentadaburi
salah satu surah favorit saya nih. Ya, jadi nanti ini juga bisa menjadi surah favorit teman-teman. Ketika teman-teman khususnya menghadapi permasalahan, yaitu Quran surah At-Taghabun ayat 11. Ya, di mana Allah berfirman, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ya, oke, sampai sini saya ingin tadabburi dulu bahwa setiap apapun yang menimpa seorang makhluk, ya, apakah itu siapapun lah, pokoknya makhluk Allah ya. Musibah ini kan bukan melulu berkonotasi yang negatif ya, bukan melulu musibah itu bencana alam, ya tinggal orang meninggal dan lain sebagainya. Tapi apapun yang menimpa kita dalam musibah, ya tidak ada sesuatu musibah pun sekecil apa musibah itu yang menimpa seseorang kecuali itu atas izin Allah. Berarti memang apa yang kita hadapi hari ini itu sudah atas izin Allah. Sampai sini saya mau tambahkan Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang merupakan ayat terakhir di Quran surah Al-Baqarah. Insya Allah teman-teman kalau mungkin baca zikir pagi petang, insya Allah hafal ya. Bahwa Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Layu kalau nafsan dan usaha. Ya, jadi Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Artinya balik lagi ke sini, kalau sudah atas izin Allah, maka masalah itu pasti dengan izin Allah bisa kita lewati. Karena Allah nggak mungkin ngasih sesuatu yang lebih daripada yang bisa kita lalui. Jadi kalau hari ini seberat apapun masalah yang teman-teman hadapi, maka itu sudah yang paling bisa kita lalui. Hanya kita aja yang bisa melaluinya. Orang lain yang ngasih masalah ini belum tentu bisa. Ya, kita pun ya diberi masalahnya orang lain belum tentu kita pun sanggup. Ingat ya, kecuali dengan izin Allah, artinya semua itu sudah sesuai takarannya. Lalu saya lanjutkan di masih di ayat ini atau ayat 11. Ini apa ya, kalau boleh saya bilang, ini rumusnya. Rumus biar kita tenang menghadapi permasalahan hidup. Bapak yu'min billahi ya Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi seringkali kan teman-teman di sini kan seringkali menghadapi permasalahan, nggak tahu nih solusinya gimana, atau dihadapkan pada pilihan, nggak tahu nih harus pilih yang mana. Maka Allah kasih instrumen yang namanya sholat istiqoroh, ya kan? Nah, tetapi kita sudah sholat istiqoroh, kan masih juga belum tahu nih petunjuknya apa. Ya, ini aku harus ngapain? Atau misalkan ketika kita menghadapi permasalahan, ini solusinya apa? Hikmahnya apa? Nah, kita masih kebingungan. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Karena kalau ingin segera diberikan petunjuk di hatinya, kata kuncinya adalah iman kepada Allah. Yu'min billahi yahdi qalbah. Semakin kuat iman kita, ya, semakin kuat koneksi kita dengan Allah, semakin yakin bahwa Allah itu tidak akan membebani kita kecuali sesuai dengan takaran kita, kapasitas kita, dan Allah itu ketika memberi masalah, memberi musibah, memberi ujian, itu sepaket dengan apa ya namanya ya, kunci jawabannya, nah, ya, dengan solusinya. Maka semakin kita yakin, maka semakin cepat petunjuk itu ada di hati kita. Secepat itu, teman-teman. Nah, misal kita menghadapi permasalahan, terus mendapat permasalahan nih, ya, bikin kita sedih, down dan lain sebagainya, dan itu wajar, kita manusia ya teman-teman, wajar. Nah, Allah memberikan emosi untuk sedih, itu karena memang untuk menjawab ketika kita merespon ya dalam hal ini, ketika kita memang diberikan masalah yang memang membuat kita sedih, gitu. Dan itu wajar banget. Nah, tetapi ya, di saat itu pula, walaupun kita kecewa, misalkan kita lagi kecewa, lagi drop gitu ya, tapi di saat itu pula Allah berikan petunjuk nih di hati kita. Oh,
ini hikmahnya gini nih, ini solusinya gini nih. Nah, itu tuh, ini dia benar-benar secepat itu. Kalau kita itu koneksi kita dengan Allah. Nah, kalau koneksi kita sama Allah itu tuh apa ya, kalau bahasa Jawa itu pedot-pedot ya, teman-teman yang dari Jawa mungkin tahu ya, pedot-pedot apa, putus-putus. Nah, jangan salahkan kalau misalkan petunjuknya itu pun juga putus-putus, petunjuknya tuh samar gitu ya. Jadi ya koneksinya harus dikuatkan, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu ya, dipungkasi dengan dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu sudah atas apa yang Allah ACC-kan dan apa yang Allah ketahui, udah itu sudah yang terbaik buat kamu. Oleh karenanya next dari surah ini, maka kiat kita menghadapi permasalahan hidup kuncinya adalah iman. Yakinlah yukalifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa permasalahan, musibah, ujian, apapun itu sudah sesuai dengan takaran. Kalau Allah beri kepada kita, maka Allah pun akan memampukan kita melaluinya. Kalau Allah berikan itu masalah kepada teman kita, ya hanya teman kita yang bisa melalui. Kalau Allah memberikan kita kesenangan apapun dan sebagainya, ya memang karena memang peran kita seperti itu, kayak gitulah. Kuncinya adalah iman. Oke, yang kedua, ya ini hadis ya, tidaklah menimpa seorang muslim berupa kelelahan, sakit, kekhawatiran, ya termasuk yang tadi itu kecemasan-kecemasan, gangguan, kesedihan, dan duka, sampai duri yang mengenai dirinya. Masya Allah, saya suka banget ada sini. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dengannya dosa-dosa. Masya Allah ya. Jadi kalau hari ini kita capek, ya mungkin karena pagi-pagi kita kerjain tugas, ya, terus siang-siang harus ngampus, malam-malam kita harus masih kerja, ya, dan lain-lain lah seperti itu. Apalagi berpuasa dan lain sebagainya, kita lelah, maka lelah itu akan menggugurkan dosa. Kalau hari ini teman-teman ada yang sakit, mungkin teman-teman yang gabung online ini ada yang sakit mungkin, maka sakit itu juga menggugurkan dosa. Kalau teman-teman hari ini mungkin juga sedang ada masalah yang bikin khawatir, apa, karena ditimpakan masalah dan sebagainya, ujian tentunya, maka itu pun juga untuk menggugurkan dosa. Ataupun juga sedang mendapatkan gangguan, ada tetangga yang iseng banget, misalkan ya, itu pun juga untuk menggugurkan dosa. Atau sedang sedih, ya, ataupun kena duri, itu pun juga untuk menggugurkan dosa. Maka kalau hari ini teman-teman mengalami masalah, ya, sedang ditimpa masalah, sedang ditimpa ujian dan sebagainya, itu caranya Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Jadi nikmatilah. Maka kalau boleh saya bilang next, kata kunci yang kedua itu adalah masalah hidup itu adalah cara Allah mencintai hamba. Allah menginginkan kita digugurkan dosa-dosanya. Maka Allah beri masalah hidup. Soalnya kenapa? Ya mohon maaf ya, salah kita sendiri ya, termasuk saya pribadi nih. Salah kita sendiri, kita baru ingat sama Allah koneksinya nih. Baru nyantol sama Allah nih kalau lagi dikasih masalah. Ya enggak? Ya Pak, iya ya. Sedangkan kalau misalkan lagi dikasih nikmat nih, nilainya bagus, kerjaan lancar, ya. Pokoknya semuanya deh, kesehatan oke, urusan percintaan juga, pokoknya berbunga-bunga lah hatinya dan lain sebagainya, misalkan ya. Seperti itu. Nah, itu sering lupa deh, lupa bener. Sholat juga mepet-mepet, ya. Ya, seperti itulah, puasa bayar kode. Puasa Ramadan juga mepet-mepet, ya, bulan Sya'ban baru bayar puasa kode Ramadan. Tapi giliran kita lagi ditimpa masalah dan lain sebagainya, langsung kan, ya mulai tahajud, baca Al-Quran juga 1 kali duduk 1 juz, ya, istighfar banyak-banyak dan lain sebagainya. Maka teman-teman, ini juga buat tazkirah buat saya ya, buat pengingat buat saya. Kalau kita tidak ingin ditimpakan permasalahan yang membuat kita cemas, membuat kita kesal, membuat kita marah, membuat kita sedih, maka segera kita bertaubat sebelum
Allah timpakan permasalahan dalam rangka menegur kita. Ya, karena disinilah rahman rahimnya Allah, ya Masya Allah, luar biasa banget. Ketika kita itu berniat melakukan kebaikan, ya, maka niat kita itu sudah dicatat sebagai pahala. Nah, lalu yang selanjutnya kita melakukan kebaikan, ya, itu pahalanya itu mulai dari 1 sampai tak terhingga, tergantung kesungguhan. Semakin ikhlas, semakin berat mengerjakannya, semakin lillahi ta'ala, semakin banyak. Apalagi di tempat-tempat, di waktu-waktu yang memang bisa semakin melipat gandakan pahala, tergantung makanya. Nah, tapi di sisi lain, ketika kita itu berniat buruk nih, misalkan kita itu mau batal puasa, ya, atau bahasa Jawa kita memokel gitu ya. Nanti mau mokel, misalkan. Tapi ternyata kita lupa kalau kita mau mokel. Kita dibikin ngantuk sama Allah, akhirnya kita bangun pas maghrib gitu, misalkan ya. Cuman insya Allah aku udah kayak gini udah nggak kepikiran mokel ya. Cuman pas zaman-zaman remaja biasanya ya, zaman-zaman kecil itu kalau masih kecil kan belum balik ya. Misalkan zaman-zaman remaja lah. Seperti itu mungkin ketika ada niatan seperti itu ternyata tidak dikerjakan. Sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja, pokoknya tidak dikerjakan, maka tidak dicatat sebagai dosa. Ya. Pun ternyata misalkan nih, kita mau niat mokel nih, kita mau niat batal puasa nih. Ternyata kita kerjakan. Ternyata kita kerjakan nih, misal kita kerjakan. Nah, batal sih memang puasanya, tapi dosanya itu nggak langsung buru-buru dicatat, tapi ditunggu dulu beberapa saat, sampai kalau misalkan enggak segera taubat, baru dicatat. Nah, begitu itulah, Masya Allah. Ya, rahman rahimnya Allah begitu luar biasa banget. Betapa Allah mencintai hambanya itu bahkan lebih cinta daripada seorang hamba kepada rohnya. Itu luar biasa. Oleh karenanya pun juga begitu masalah hidup. Adalah caranya Allah mencintai hamba. Kalau Allah, kalau misalkan dosa itu, masalah itu karena dosa kita, maka Allah ingin menggugurkan dosa kita. Tapi kalau misalkan masalah itu bukan karena dosa kita, Allah menginginkan kita meningkat kapasitas dirinya. Seperti itu ya. Dan semuanya baik. Dan terakhir, saya ingin mentadabburi Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat ini yang bisa saya tadabburi adalah evaluasi apa yang sudah dilakukan. Ya, ini memperkuat yang tadi ya, bahwa jangan-jangan nih masalah kita ini karena kita pernah berbuat dosa. Maka Allah kasih masalah yang dimana tujuan masalah ini adalah untuk menggugurkan dosa kita. Maka kita mengevaluasi. Lalu misalkan kayaknya biasa-biasa aja, iya sih berbuat dosa sih, cuman kayaknya nggak relate nih sama masalahnya, apa ya kira-kira. Nah, maka yang kedua, bisa jadi Allah menginginkan kita itu untuk meningkatkan kapasitas kita dengan adanya masalah tersebut. Nah, kalau biasanya yang saya alami ya, maka biasanya ketika Allah izinkan saya menghadapi masalah atau ujian, maka yang pertama memang saya akan mentadabburi atau memuhasabahi diri. Saya akan memuhasabahi diri saya. Nah, saya muhasabah kira-kira saya salah apa nih, saya dosa apa. Bersegera taubat, istighfar banyak, kita ampun, dan berbuat baik untuk bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita. Lalu setelah itu berpikir bahwa Allah menginginkan saya memperbaiki apa nih. Nah, biasanya kalau permasalahan itu di urusan pekerjaan ya, karena saya wira swasta, punya usaha sendiri. Nah, biasanya permasalahan-permasalahan itu saya langsung berpikir bahwa sistem apa nih harus dirubah dengan adanya masalah ini. Ya, bukankah setiap permasalahan-permasalahan yang muncul itu adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita ketika kita dihadapkan lagi dengan permasalahan yang sama, ya kan? Artinya memang Allah menginginkan kita itu senantiasa melakukan improvement, ya, perbaikan, ya, melakukan proses upgrading dalam hidup kita biar kita tuh nggak gitu-gitu aja. Jangan sampai kita termasuk di antara orang yang rugi, yang mana hari ini sama kayak hari kemarin. Bahkan sama aja
sama nggak lebih buruk, sama dengan hari kemarin, itu rugi. Ya, maka kita nggak pengen dong jadi orang yang rugi. Maka kalau kita tuh nggak pengen jadi orang yang rugi, maka harus apa? Ditingkatkan. Dan cara meningkatkannya lebih efektif memang dengan dikasih masalah. Ya kan? Contoh kita mana tahu nih kalau misalkan ada error di sistem kita. Sampai Allah berikan masalah. Oh iya nih, karena kita ada celah di sini, ada error di sini, ya, maka kita harus perbaiki. Kalau nggak dikasih masalah, kita mana tahu kalau ternyata sistem kita tuh error. Kalau ternyata ikhtiar yang kita lakukan itu belum maksimal. Kalau ternyata ilmu yang kita pelajari ini belum sampai kepada ilmu sesungguhnya, makanya kita dikasih nilai yang kurang bagus. Untuk apa? Agar kita mendalami lagi, mempelajari lagi, mengkaji lagi, biar kita semakin ahli, semakin expert, semakin nanti ilmunya itu akan semakin kemanfaatnya semakin luas, ya, seperti itu. Nah, ini ya, ini kalau boleh dibilang ya, bagaimana seorang muslim menghadapi permasalahan dari 3 ayat aja ya. Insya Allah masih banyak sih, cuman saya hanya meng-highlight 3 ayat dan 1 hadis. 2 ayat dan 1 hadis. 2 ayat dan 1 hadis ini saja ya. Insya Allah kalau misalkan teman-teman semua ya, kita semua termasuk saya pribadi, kita rajin baca Al-Quran di bulan Ramadan ini kan pasti apa ya, kemampuan baca Al-Quran lebih ya. Kalau di sebelum Ramadan ya, di bulan selain Ramadan itu kan mungkin kita untuk tilawah one day one juz atau baca Al-Quran one day one juz itu ya mungkin agak berat bagi sebagian. Nah, tetapi di bulan Ramadan ini jangankan one day one juz, one day three juz juga deh, pokoknya dihajar ya. Nah, oleh karenanya alangkah baiknya bila tidak hanya membaca Arabnya aja, tapi juga kita mentadaburi maknanya, mentadaburi artinya, mengkaji tafsirnya, misalkan seperti itu. Sehingga apa sih pesan yang ingin Allah berikan kepada kita sebagai muslim ketika kita menghadapi permasalahan hidup, itu akan bisa lebih kita ilmui ya. Kalau sudah kita punya ilmunya, maka insya Allah kita akan lebih punya sistem ya dalam diri kita ini untuk bisa lebih memfilter masalah-masalah mana yang memang harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, masalah mana yang enggak perlu kita pikirkan dalam-dalam gitu, karena itu udah urusan Allah, nggak usah kita pikirin. Masa depan itu urusan Allah, nggak usah kita pikirin. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita memenuhi syarat agar masa depan yang kita cita-citakan tersebut bahkan lebih baik daripada yang kita rencanakan. Seperti itu ya pengennya. Adapun nanti takdirnya seperti apa, itu udah urusan Allah. Tugas kita ini memantaskan diri agar kita termasuk di antara orang-orang yang pantas untuk Allah rubah nasibnya. Seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya, nah ini dari sudut pandang psikologi ya, kira-kira gimana sih cara kita itu untuk menghadapi permasalahan hidup kita nih, bagaimana kita itu untuk menemukan solusi problematika yang Allah izinkan terjadi di hidup kita. Next ya, Oke. Next lagi. Oke. Next lagi. Oke, yang pertama ya teman-teman, seperti tadi sudah saya spoiler di awal, kenali diri dan potensi. Ini penting banget. Kenapa? Karena begini, ketika kita nggak tahu kita tuh kayak apa, kita nggak ngerti emosi kita alami kayak gimana, wajar banget teman-teman pasti akan mengalami kebingungan. Ya, kita harus kenali diri dulu. Oke, yang paling gampang kita pakai tipologi kepribadian deh. Yang satu ini melankolik, pragmatis, kolerik, itu yang paling gampang ya. Oke, kalau pada orang-orang melankolik, nah kita harus tahu diri. Saya juga orang melankolik ya teman-teman. Pada orang melankolik ini harus tahu diri bahwa orang melankolik itu cenderung perfeksionis, punya standar tinggi. Nah, sehingga wajar kalau orang melankolik itu sering overthinking, sering mengalami anxiety, cemas. Ya. Nah, ketika kita tahu, oh aku ini orang melankolik, sehingga aku harus ngapain, kan gitu ya. Nah, sehingga harus ngapain? Bukan berarti tipologi ini berarti orang-orang ini ya gampang stresan segala macam. Iya, emang gampang stresan. Di sisi lain, tetapi di sisi positif, orang melankolik itu adalah perencana yang sangat baik. Dia sangat detail, dia sangat perhatian, ya. Dia sangat sensitif, dan sensitivitasnya itu tuh sangat bermanfaat untuk produktivitas kerja dan karya.
Nah, oleh karenanya setiap tipologi kepribadian itu punya sisi positif negatifnya. Nah, kita jangan hanya fokus di negatif. Ya memang masing-masing pasti punya negatifnya. Nah, kita fokus pada sisi positifnya. Cuman saya nggak akan bahas di kesempatan kali ini ya. Nah, saya yang tadi ya, apa namanya itu yang paling tadi ya. Nah, bahwa kita fokus kepada sisi positifnya. Ya dulu ketika saya belum belajar tentang diri saya sendiri, jadi gampang drop ya, overthinking itu tadi, cemas tadi nomor satu lah. Contoh, kelas 1 SMP itu saya sudah nangis takut tidak diterima di SMA favorit, padahal masih kelas 1 SMP. Kelas 1 SMA saya udah nangis takut nggak diterima di perguruan tinggi favorit, padahal masih kelas 1 SMA. Segitu overthinking dan cemasnya. Nangis, benar-benar nangis, seperti nangis anak kecil yang dipukul, yang diapakan, gitu kan nangis jadi-jadinya sampai orang rumah bingung ya. Nah, akhirnya alhamdulillah Allah izinkan saya di psikologi ya, mungkin teman-teman yang kuliah psikologi ya bisa dilihat ya. Oh ternyata gini gitu dan sebagainya. Alhamdulillah Allah izinkan juga saya dapatkan hidayah ya, dikasih ilmu petunjuk Allah dari sisi Allah. Akhirnya jadi belajar. Oh gitu. Nah, apakah sampai hari ini saya masih overthinking? Masih. Tetapi berusaha untuk bisa lebih sadar sehingga bisa lebih mengendalikan ketika si overthinking ini datang. Contoh ya, ini contoh overthinking yang barusan saya hadapi itu adalah ketika awal-awal pandemi. Nah, secara permukaan saya sendiri nggak sadar kalau saya itu cemas, takut, overthinking. Saya nggak sadar sama sekali dengan adanya pandemi ini karena saya negara swasta sehingga memang terdampak banget. Ya, nah tetapi ternyata fisik saya ini dia menangkap sinyal cemas dan takut, sehingga setiap hari saya gatal, setiap hari saya nggak bisa tidur. Tidurnya itu di atas jam 12, ya seperti itu sebulan, sampai akhirnya Allah izinkan saya kena COVID di gelombang pertama di tahun 2020. Nah, dari kena COVID awal itu gimana kayak masuk pesantren, ya kayak terbuka lah semuanya, jadi belajar lagi segala macam bahwa yang nggak usah cemas, nggak usah khawatir kalau Allah berizinkan terjadi, maka Allah yang akan memberikan solusi sepaket. Nah, maka segera harus mencari cara gimana caranya. Nah, ketika itu apa sih kira-kira dalam kondisi kayak ini? Kebetulan ya kondisi saya sama suami saya itu kondisinya itu berat ya, sampai saya di rumah sakit sempat mau kritis, alhamdulillah nggak jadi karena memang kita langsung berubah mindset. Seperti itu, saya pun juga di rumah isolasi mandiri, sendirian, dan sebagainya. Itu situasi yang di saat itu, karena awal pandemi itu tidak mudah, tapi sekali lagi langsung segera nyari solusi. Gimana sih caranya Allah itu di situasi kayak gini itu memberikan solusi. Maka saya percaya bahwa 25 nabi yang wajib kita imani ini ya, karena kan nabi Rasul kan banyak yang wajib kita imani 25 nabi itu, bahwa mereka diutus Allah bukan hanya untuk menjadi bedtime story gitu ya, untuk kita hafalin, kita bacakan dongeng buat anak kita atau keponakan kita atau adik kita menjelang tidur, bukan. Bahwa kisah mereka itu untuk kita teladani. Nah, saya belajar dengan kasus kayak gini, kira-kira nabi mana nih yang relate masalahnya dengan masalah yang sedang saya hadapi hari ini. Maka saya ketika itu belajar mengkaji kembali kisah Nabi Ayub alaihissalam. Gimana caranya Nabi Ayub alaihissalam itu melalui masalahnya. Nah, lalu di antara itu adalah membaca doanya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu beriman dengan imannya Nabi Ayub alaihissalam, walaupun tentu nggak akan pernah mirip ya, tapi berusaha ya, berusaha. Dan memang alhamdulillah dalam waktu yang cukup singkat ya, benar-benar berubah dari yang hampir kritis itu tiba-tiba langsung berubah, langsung sembuh, langsung ya nggak langsung ya, langsung baik lah intinya, langsung membaik dan secepat itu, benar-benar secepat itu, masya Allah. Dan benar-benar dari itu tuh saya merasakan banyak banget dapat hikmah luar biasa. Kalau boleh dibilang ya seperti milestone, salah satu milestone dalam hidup, seperti diizinkan Allah itu untuk mendapatkan hidayah kesekian kali ya.
Dari pertama ke awal-awal pakai hijab, dari selanjutnya itu awal-awal paham tentang suatu ilmu, dari yang selanjutnya ini ketika Allah izinkan masuk pesantren. Dan itu seperti itu. Ketika kita mengenali diri dan potensi kita, pun juga mengenali emosi. Ya, ini kaitan sama nomor 2, kondisikan hati, mengenali emosi. Karena begini teman-teman, kita harus mengenali kita ini sedang sedih, marah, kecewa, atau apa. Karena beda emosi yang kita rasakan, tentu beda solusi. Contoh, kalau kita itu sedang marah, maka solusi itu adalah sabar. Gitu. Nah, seringkali kita nggak tahu kalau kita marah. Nah, marahnya kita adalah dengan nangis. Nangisnya itu nangis merang-rang. Padahal sebenarnya kita itu marah. Nah, kalau marah solusinya apa? Marah solusinya adalah sabar. Sabar bukan berarti kita diam. Sabar adalah tetap taat, tetap baik, betul. Kita itu berhak misalkan untuk membalas. Walaupun kita punya kesempatan itu untuk membalas, ataupun kita punya kesempatan untuk melakukan hal yang negatif, tapi kita memilih untuk taat, kita memilih untuk baik, maka itu menjadi obat marah. Ataupun misalkan kecewa. Kecewa seringkali misalkan ketika kita nggak tahu emosi kita ini kecewa, itu salah ngasih obat. Padahal obat kecewa itu adalah ikhlas. Semakin ikhlas, maka kecewa akan hilang. Ya, semakin kita ikhlas, kita udah nggak butuh lagi apresiasi manusia, nggak butuh pengakuan manusia, nggak butuh di endorse dengan barang branded untuk hanya meningkatkan harga diri dan konsep diri kita. Seperti itu. Maka yang kedua adalah mengkondisikan hati kita dikondisikan, kita sedang apa, sedih, akuinlah sedih wajar, akuin kalau kita sedih, takut kehilangan apa segala macam, akui sedih. Obat sedih adalah rasa gembira. Nah, gembira bisa kita dapatkan dengan apa? Berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang saudi, orang-orang beri positive vibes, atau kita melakukan aktivitas seperti olahraga, melakukan aktivitas hobi dan sebagainya. Tapi ketika kita marah, maka kuncinya adalah memperpanjang sabar. Ketika kita kecewa, maka kuncinya adalah dengan cara meluruskan niat agar kita senantiasa dijaga keikhlasannya. Nah, ketika kita takut, maka obatnya adalah apa? Berani, memunculkan keberanian seperti itu. Ya. Lalu ya selanjutnya itu adalah fokus pada hal yang bisa dikendalikan, bisa gila kita, bisa stres kita. Kalau kita itu berharap orang lain itu seperti yang kita prasangkakan, kita berharap orang lain itu sesuai dengan standar kita, bisa gila kita, beneran deh, maaf ya, saya stres berat kita rasanya. Maka kita nggak mungkin kan bisa mengendalikan omongan orang, perbuatan orang lain, situasi dan sebagainya, nggak bisa kita kendalikan. Maka apa bisa kita kendalikan? Mindset kita, ucapan kita, pikiran kita, perbuatan kita, itu bisa kita kendalikan. Maka fokus saja yang bisa kita kendalikan. Orang lain itu bisa menghina kita, menganiaya kita, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa tidak mengizinkan perkara negatif itu masuk ke dalam otak kita. Bisa kita nggak izinkan, kita dengarkan aja lalu duduk amat, dan saya dengerin, don't care. Misal, kalau itu hanya dari satu orang di antara 1000 orang teman kita. Tapi kalau misalkan itu tuh dari 10, 20, 30 orang yang ngomong kayak gitu, maka kita wajib muhasabah deh. Jangan emang salah kita. Tapi kalau misalkan hanya ada 1-2 orang doang di antara 1000 teman kita, sudah kita emang nggak bisa memuaskan semua orang kan gitu. Tapi kalau misalkan banyak nih yang ngomong kita tuh, kamu tuh judes. Tapi semua orang ngomongnya kayak gitu. Kita wajib introspeksi. Tapi kalau hanya 1-2 orang aja di antara 1000 teman kita, maka ya sudah mengapa. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Ya, cukup kita memperbaiki keadaan, memperbaiki kondisi, nggak bisa juga. Nah, yang penting kita nggak ikutan membenci dia, ikutan kesel sama dia. Oke? Lalu yang selanjutnya adalah perkuat belief system. Nah, belief system tadi ya, terkait dengan iman. Ya, maka di antara sarana untuk memperkuat itu adalah bagaimana caranya kita itu untuk senantiasa memiliki koneksi yang baik dengan Allah. Gimana caranya? Allah sudah memberikan syariat, yaitu dengan cara ibadah mahdoh, goir mahdoh. Ibadah mahdoh, goir mahdoh inilah untuk memperkuat belief system kita, agar kita semakin kuat imannya, ya, dengan cara sholat, puasa seperti hari ini, ya, bayar zakat. Dengan bayar zakat, kenapa sih kita harus bayar zakat? Bayar zakat itu adalah penting mengurangi atau menghilangkan rasa kepemilikan kita terhadap dunia. Ya, karena kalau misalkan semakin kita terikat dengan dunia, semakin berat kita melepaskan.
Semakin kita merasa bahwa itu adalah milik, maka semakin berat ketika kita harus melepaskan. Ya, maka kerjakan amalan mahdoh, ghair mahdoh, insya Allah akan menguatkan belief system, dan belief system inilah yang akan membantu kita untuk bisa lebih memudahkan memfilter mana yang harus digalauin, mana yang nggak harus digalauin. Apa sih emang ada yang harus digalauin? Ada. Yang harus digalauin itu adalah dosa kita. Takut kalau Allah itu tidak mengampuni dosa kita. Oke, lalu yang selanjutnya adalah temukan akar permasalahannya, ya. Temukan akar permasalahan, kira-kira dari masalah yang demikian runyam dan complicated ini, nggak mungkin dong masalah itu sebanyak itu. Pasti ada akarnya. Akarnya itu mungkin 3, 4. Nah, cari akar yang paling, yaitu yang paling dasar. Nah, itu solusikan. Temukan akar permasalahan. Bisa jadi permasalahannya ternyata nggak berat-berat banget kok. Setelah kita telusuri itu ternyata permasalahan itu nggak berat-berat banget. Ya, maka ya pintar-pintarnya kita untuk bisa menemukan akar permasalahan adalah dengan punya ilmu hidup. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah perkuat self efficacy. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya kita harus memperkuat kesadaran bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah ketika memberikan musibah, memberikan ujian, memberikan apapun itu sudah sesuai dengan takaran. Artinya Allah sudah menginstal kemampuan kepada diri kita. Maka kita harus memperkuat bahwa kita mampu dengan izin Allah melalui ini semua. Seringkali yang bikin kita berat, stres, dan lain sebagainya itu pikiran kita sendiri. Yang bikin, aduh kayaknya itu nanti kayak bakalan berat deh, aduh kayaknya bakalan ribet deh, aduh kayaknya bakalan ini, bakalan itu di pikiran kita sendiri. Gitu. Padahal setelah jalannya, ya Allah, juga berat-berat banget, misal ya. Walaupun juga kita nggak boleh sombong ya, karena nanti kalau sombong diuji lagi sama Allah. Jadi walaupun ternyata tidak seberat yang kita bayangkan, maka kita kembalikan lagi kepada Allah. Alhamdulillah ternyata dengan izin Allah semuanya menjadi lebih mudah. Dan terakhir adalah meminta bantuan. Kalau emang sudah sangat mengganggu banget nih masalah hidup ini, mengganggu kualitas hidup kita nih ya, maka kita boleh meminta bantuan. Bantuan kepada siapa? Ya boleh mungkin bantuan kepada teman, kepada penasihat spiritual ya, tapi bukan dukun ya, ataupun juga kepada profesional, psikolog atau psikiater, untuk bisa membantu kita melihat permasalahan ini lebih jernih dan membantu kita untuk memperkuat belief system dan self efficacy kita. Ya, insya Allah itu teman-teman semua. Terakhir ya dari saya, bahwa Allah sudah berfirman dan ini janji Allah, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka kalau hari ini teman-teman mengalami sulitnya hidup ya, beratnya problematika hidup kita ini, tenanglah, Allah sudah janjikan bahwa bersamaan dengan masalah yang dihadapi, Allah sudah sertakan juga dengan kemudahannya, dengan solusinya, dengan petunjuknya. Ingat syaratnya apa? Yu'min billahi yahdiqalbah. Beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk. Kalau pengen petunjuk itu segera datang, maka koneksi kita sama Allah jangan sampai putus. Insyaallah itu kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah setelah ini mungkin kita akan lebih banyak diskusi, ya, sharing dan tanya jawab mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rusmitanya kemana ya? Oke. Saya kembalikan kepada Mbak Rusmita. Silahkan Mbak Rusmita. Suaranya nggak terdengar ini Mbak. Masih di mute. Ya, demikian teman-teman materi dari Ibu Nuri yang telah meng-highlight 2 ayat dan 1 hadis tadi ya, teman-teman, sangat menarik sekali mengenai berdamai dengan masalah hidup. Nah, sekarang saya serahkan ke teman-teman, mungkin ada pertanyaan, sesi tanya jawab, bisa disampaikan melalui chat atau langsung raise hand ya teman-teman.
Saya persilakan ke teman-teman semuanya. Ya, ini Ibu Nuri ada satu pertanyaan. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam memutuskan solusi atau sikap terhadap masalah? Kemudian, bagaimana mengatasi kepekaan sosial yang kurang, misalnya menginisiasi membantu orang lain atau peka terhadap masalah orang lain, padahal sudah remaja. Nah, itu bagaimana Ibu Nuri? Terima kasih. Oke, tadi pertanyaannya yang pertama bagaimana cara mengambil keputusan ya? Iya. Oke, jadi memang ketika berbicara tentang decision making ya, mengambil keputusan itu kan memang sebuah keterampilan, sebuah skill yang memang harus kita asah. Nah, itu diasahnya mulai kapan? Ya memang buat teman-teman yang mungkin yang sudah punya putra-putri atau yang mungkin juga masih mau merencanakan, baru mau merencanakan, ini ilmu yang penting banget, jangan sampai kita kehilangan golden moment ketika anak-anak ini tumbuh di fase usia 3 sampai 7 tahun. Karena di fase ini kita lalui fase menumbuhkan inisiatif, otoritas dan inisiatif kepada anak, ini akan menjadi modal bagi anak ketika di fase dewasanya untuk bisa terampil mengambil keputusan. Nah, ini kita ngomongin dari sudut pandang lifespan dulu ya, tumbuh kembang. Nah, kita bisa dimulai dari fase usia 2, 3, sampai 7 tahun. Bagaimana anak mulai mengambil keputusan-keputusan sederhana. Contoh dia mau pakai baju apa, hari ini dia mau bermain apa, lalu kira-kira dia mau ikut atau enggak ibunya dengan konsekuensi yang harus disepakati dulu di awal. Karena seringkali orang tua asal ajak anak asal pengen ikut, tapi di awal nggak dikasih tahu dulu kalau mau pergi kemana, durasi waktunya berapa lama, rules-nya bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh anak ibu ketika misalkan satu sama lain sudah merasa tidak nyaman, ini perlu disepakati dulu biar anak terbiasa untuk oh ya aku memutuskan untuk nggak ikut aja deh karena lama misalkan ya, kan males banget nih ikut ibu pengajian misalkan. Jadi aku nggak bisa main, aku nggak ikut aja deh karena lama. Tapi kalau misalkan cuman ikut arisan yang cuma setengah jam misalkan, dia ikut. Atau misalkan pengajiannya yang cuma sebentar, cuma 1 jam, dia ikut misalkan. Ini suatu hal yang bisa kita mulai sejak balita. Ya. Nah, tapi kalau udah dewasa gini, kita pun juga tumbuh tidak dengan otoritas dan inisiatif yang cukup baik di fase kanak-kanak dan remaja kita, apa yang harus kita lakukan? Memang butuh yang namanya awareness, butuh kesadaran, butuh ibaratnya nih butuh kemauan dari diri kita ini untuk berubah. Karena walaupun kita ikut pelatihan model apapun, seminar apapun, dan segala macam lah, pokoknya kita udah belanja investasi untuk leher ke atas untuk urusan ini, kalau kita tuh masih nggak mau, udahlah emang aku kan kayak gini orangnya, kita udah ngebatasin diri kita sendiri, itu akan sulit. Gitu. Maka pastikan bahwa dari kita sendiri ada kemauan, oke, saya mau berubah, saya ingin bisa mandiri dalam mengambil keputusan. Nah, lalu setelah kita mandiri, kita punya kemauan seperti apa kita lakukan, maka kita bisa mulai mengambil keputusan simple aja dalam hidup kita. Contoh misalkan kita nggak perlu sekedar nanya, sekedar meminta saran untuk aku mau beli baju apa ya. Kadang kan itu sering kayak gitu ya, mau beli baju sama teman, ih bagus mana ya. Nah kan sering kayak gitu ya. Padahal kita sudah punya pilihan, tapi kenapa sih kita tuh kayak butuh validasi orang lain gitu. Ya. Jadi kalau misalkan memang kita itu orang yang tipe bimbang dan ragu, udah kita putuskan bahwa untuk hal sepele kita nggak butuh validasi orang lain. Kita bisa putuskan sendiri. Untuk diri kita sendiri loh ya, kecuali memang kita membelikan untuk orang lain, itu bolehlah kita ngasih minta pertimbangan. Tapi untuk diri kita sendiri kita
nggak butuh validasi orang lain. Misalkan aku pengen baju warna biru, terserah orang bilang itu baju Nora kayak apa segala macam. Selama aku nyaman, misalkan aku akan pakai itu. Nah itu buat melatih, ya. Nah nanti kalau misalkan kita sudah semakin terlatih, artinya sudah semakin mandiri mengambil keputusan, bolehlah ya kita itu boleh minta validasi orang lain biar nggak kebablasan. Karena juga bahaya kalau kita terlalu mandiri juga bahaya. Karena kita adalah makhluk sosial yang butuh orang lain, gitu ya. Nggak semuanya itu harus dipikirin sendiri, gitu. Tapi kalau misalkan kita tuh tipikal orang yang nggak mengerti teknologi ini benar-benar pragmatis yang iya aja, gitu. Nah kita butuh nih untuk hal sehari-hari, kita nggak butuh validasi orang lain. Kita mau makan hari ini buat diri kita nggak usah nanya. Nanti makan apa ya hari ini? Lah ya makan sih itu pakai tanya-tanya kan. Jadi udah fokus aja kita mau ngambil sendiri. Nah, dengan begitu maka kita akan terbiasa untuk mengambil keputusan untuk masalah yang lebih kompleks seperti itu. Sekali lagi bukan berarti kita nggak boleh pendapat orang lain. Selama misalkan memang kita yakin bahwa in the end kita sendiri yang ngambil keputusan, fine, nggak apa-apa, boleh banget. Ya, justru baik biar kita punya second opinion atau punya referensi. Tapi kalau in the end kita tuh masih akhirnya bingung juga memutuskan, ya, maka kita butuh latih lagi dari awal untuk hal sederhana itu kan. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Sampai lupa saya. Gimana, Kak Susmita? Pertanyaannya tadi yang kedua. Oh, yang kedua tentang bagaimana mengatasi kepekaan terhadap sosial ya, yang kurang gitu. Nah, ini gimana cara kita melatih kepekaan sosial? Biasanya orang-orang yang agak kurang peka secara sosial, ini tipikal spontan, orang yang cuek, cenderung berani, ya, dan sebagainya. Dan sekali lagi semua itu punya kelemahan kelebihan, ya. Nah, oke. Berarti kalau udah tahu nih, oh aku nih orangnya kurang peka secara sosial, maka apa yang harus kita lakukan? Maka Allah memberikan kita indera yang begini banyak, bukan cuma satu indera aja, tapi ada ya 5 indera, ya. Kalau dalam Kembang ditambahkan ada 2 indera lainnya. Nah itu adalah kenapa? Misalkan kita nggak peka di visual, kita bisa pakai audio kita. Kalau emang kita tuh nggak peka di visual kita, kayak baik-baik aja, jadi kita kan bisa pakai audio kita dengan apa caranya, gimana, kan gitu. Kalau kita ini nggak peka, tampil kita nih, perabahan kita nggak peka, kita kan bisa lihat. Kalau kita nggak bisa lihat juga belum peka, kita bisa dengan auditori, tanya gimana menurut. Maka ini perlu apa mengasah kepekaan dengan cara mengoptimalkan indera kita seperti itu. Dan balik lagi ya, ini kalau pakai sudut lifespan, emang ini di fase anak-anak ini harus dioptimalkan inderanya, ya, sensoriknya. Bagaimana anak itu tidak hanya fokus kepada visualnya aja, tapi juga dikuatkan sensitivitas taktilnya, perabaannya, audionya. Anak tidak hanya mendengarkan suara yang, tapi juga suara yang tinggi, ya, biar apa? Biar nggak gampang baper, ya. Nanti misalkan orang Solo ke Surabaya, ya, orang Surabaya kan kasar-kasar terkenalnya, ya. Terbiasa kalau disebut tuh orang itu ya ngomongnya halus-halus. Nah pas ke Surabaya ketemu orang mungkin kasar-kasar, panas lagi, ngomong bersinggung misalkan. Maka perlu dilatih sejak dini untuk mengoptimalkan inderanya dengan cara memberikan stimulus yang tepat agar nanti anak ketika dewasa dia lebih full functioning, ya, lebih optimal lah fungsinya. Nah tapi kalau udah anak dewasa ya tadi, kalau emang visual kita itu kurang peka, maka kita bisa mengkonfirmasi, ya, dengan kita menanyakan, kamu kayak gini seharusnya ngapain, ya, gitu. Nah, kita harus menyadarkan diri kita harus ponkan kesadaran kita untuk melakukan sesuatu yang agar kita bisa lebih adaptif, gitu ya, adaptif dimanapun kita berada. Bukan untuk mendapatkan validasi semua orang, ya, kita bakal stres kalau misalkan kita mengharapkan validasi semua orang. Tapi setidaknya kita lebih adaptif, di tempat mana aja kita bisa survive, di tempat mana aja orang relatif bisa menerima kita. Relatif ya, nggak semua orang, tetapi mayoritas orang bisa
bisa membuat kita. Baik, terima kasih Ibu Nuri. Jadi bagaimana mengatasi kesulitan dalam memutuskan solusi itu bisa kita mulai ajarkan kepada anak-anak kita dari balita ya, dari usia 2, 3, 7 tahun. Kemudian bagaimana cara mengatasi kepekaan sosial yang kurang itu kita bisa menggunakan 5 indera kita, mana yang sesuai nanti kita sesuaikan, kita dalami, gitu kita bangun. Nah, kemudian Ibu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghilangkan trauma dari masalah yang pernah kita lalui, menghilangkan trauma gitu. Oke, bagaimana cara menghilangkan trauma? Kalau traumanya itu berat, ya, benar-benar mengganggu kualitas hidup kita, yang benar-benar contoh kayak misalkan kita pernah mengalami namanya post traumatic stress disorder, kita pernah kecelakaan, alhamdulillah ya, dibunuh ombak, kena tsunami, gempa dan lain sebagainya, sehingga kita tuh setiap kali melihat air itu kita udah ketakutan, kita nggak mau naik kendaraan karena kita takut kecelakaan, itu udah mengganggu banget ya. Nah, kalau udah pada level seperti itu, sebenarnya saran saya itu bisa dengan cara menemui profesional psikolog, ya, atau psikiater untuk diterapi. Tapi kalau misalkan trauma itu kan adanya benturan ya, benturan itu nggak harus berupa fisik, tetapi juga psikis. Entah mungkin kita pernah dimarahin, entah pernah kita itu dibandingkan dan sebagainya, maka mengalami peristiwa yang kita itu nggak nyaman secara fisik ataupun psikis. Nah, kalau misalkan masih relatif bisa kita toleransi, tidak terlalu mengganggu kualitas hidup kita, maka caranya itu adalah dengan kita memperkuat yang tadi saya sampaikan tadi ya, karena kita harus mengenali diri kita, mengenali potensi kita seperti apa. Saya highlight aja ya, memperkuat immune system. Nah, memperkuat immune system itu maksudnya gimana? Kita kan sebagai muslim, kita dari zaman TPQ kita sudah menghafal iman, ada 6, ya kan? Nah, tetapi cuma jadi hafalan doang seringnya. Kita tidak mengkaji bahwa rukun iman ada 6 itu kayak apa sih konsekuensi rukun iman ada 6 itu? Mengimani Allah itu sampai kayak apa sih sebenarnya? Nah, kalau untuk sampai trauma itu bahwa kita bisa mengkaji, memperkuat sistem kita bahwa Allah itu sebaik-baik pemberi ulur dan order. Kenapa Allah izinkan kita mengalami peristiwa tidak menyenangkan di masa lalu? Karena kalau bagi saya pribadi, saya yakin sekali lagi ya, yang tidak terlalu mengganggu kualitas hidup, yang masih bisa kita toleransi ya. Tapi kalau misalkan tadi udah kayak berat, dijaganya segala macam, saya minta bantuan. Karena memang dalam kasus tertentu memang kita butuh tenaga profesional yang lebih memahami ilmunya untuk bisa membantu ya terapi. Nah, tapi kalau misalkan yang bisa toleransi ya, kita dengan mengkaji bahwa Allah memberi kode-kode terbaik bagi hambanya, Allah izinkan kita mendapatkan peristiwa tidak menyenangkan, pasti Allah mau ingin kita tuh mengambil hikmah dan menginginkan hikmah dahsyat di balik itu semua. Bukankah di balik tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh hebat segala macam, itu kan pasti mereka melalui fase hidup yang tidak mudah ya. Pasti nggak. Saya nggak pernah dengar sih, kalau alam ya mungkin kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah alam. Tapi saya belum pernah dengar ada orang hebat yang masa lalunya itu mudah. Ya, itu rata-rata berat ya, berat ekonomi mungkin, berat secara sosial mungkin, segala macam pokoknya berat. Nah, justru dengan beratnya masalah hidup yang pernah dialami, adanya benturan yang dahsyat dalam hidup yang pernah dia lalui, itu akan meningkatkan kapasitasnya. Ya, dia punya batas diri yang jauh lebih besar daripada orang lain yang tidak mengalami masalah hidup. Bandingkan dengan orang yang misalkan selama hidup itu nggak pernah susah, ya, nggak pernah susah, nggak pernah segala macam. Walaupun mungkin dia juga jadi tokoh, tapi beda ketokohannya sama orang yang memang diterpa dengan permasalahan. Maka hari ini teman-teman yang mengalami mungkin masalah yang nggak mudah, benturan psikis yang hebat dan lain sebagainya, ya, maka berbahagialah dengan petik ya. Allah izinkan kita termasuk di antara orang-orang yang bisa mengambil kesempatan itu sebagai peluang kita untuk menjadi pemenang. Oke, tetapi dengan terlebih dahulu bila memang itu mengganggu kualitas hidup ya, membuat sulit tidur, bikin trauma yang kalau dihadapi pada satu tertentu itu ada sensasi yang bikin secara fisik itu kita terganggu dan sebagainya, dengan terlebih dahulu mungkin bisa diterapi ya dengan bantuan profesional. Insya Allah itu secara umum gitu ya.
Baik, terima kasih Bu Nuri. Jadi bisa ke profesional lah ya teman-teman, atau sekarang kita bisa mengkaji lebih dalam bahwa Allah memberikan itu semua pasti ada alasannya, karena orang-orang hebat juga semuanya pernah mengalami yang namanya cobaan ya. Kemudian kayak pertanyaan selanjutnya Ibu. Bentar. Bagaimana cara meminimalisir kekurangan sifat bawaan kita yang kadang muncul, agar saat menemukan masalah bisa tetap tenang dalam menghadapinya dan mencari solusinya? Oke. Sifat bawaan yang muncul. Oke. Nah, ini kan berarti kan sudah sadar nih, oh saya punya bawaan kayak gini. Gimana caranya meminimalisir? Ingat bahwa memang mengenali diri adalah modal awal kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Karena mengenali diri kita itu separuh dari keberhasilan kita itu melakukan problem solving. Ya. Nah, tapi mengenali diri aja nggak cukup. Tetapi bagaimana kita bisa mengelolakan, ya, bagian dari mengenali diri kita itu adalah bagaimana kita mengelolakan. Oke, kita udah kenal ya kita kayak gini. Oke, kita punya kekurangan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kekurangan ini tidak mengganggu kita ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita melakukan proses problem solving atau decision making misalkan. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita fokus bahwa dalam diri kita harus sangat yakin bahwa dalam diri kita itu Allah sudah berikan dalam kondisi yang terbaik dan seimbang. Itu kata kunci. Artinya, seperti apapun diri kita, let's say misalkan, mohon maaf, misalkan dalam kondisi yang tidak sempurna sekali, entah tunanetra, entah tunarungu, dan lain sebagainya, Allah simpan kebaikan. Hari ini, dia tunanetra, di dunia, di akhirat, ia adalah orang yang paling bersyukur karena matanya bebas dari hisab. Bayangkan, ya kan? Hari ini Allah izinkan, misal karena saya punya sekolah yang memang ada anak-anak ABK ya, saya sering sampaikan kepada wali murid yang dikasih anugerah anak ABK, saya bilang gini, hari ini mungkin Bapak Ibu kecewa, sedih punya anak yang tidak sempurna. Tapi kelak nanti di akhirat Bapak Ibu akan sangat bersyukur karena merekalah nanti yang akan menjadi syafaat buat Bapak Ibu. Merekalah nanti yang akan memberatkan amalan kebaikan buat Bapak Ibu asal Bapak Ibu sabar dalam mendidik dan ikhlas dalam menerima. Ya, karena mereka adalah anak-anak ya sesuai dengan kemampuannya ya. Pada level tertentu mereka akan auto surga karena mereka terlepas dari beban syariat. Dan ketika orang tuanya sabar dalam mendidik, membimbing, mengasuh, ikhlas dalam menerima, maka mereka akan menarik tangan ayah ibunya masuk bersama-sama ke surga. Masya Allah. Berarti Allah sudah menciptakan segala sesuatu itu sesempurna mungkin dan dalam bentuk yang seimbang ya, dalam keseimbangan. Nah, artinya kalau hari ini kita punya kekurangan, kita pun juga punya kelebihan dan itu pasti. Maka tugas kita itu adalah bagaimana cara meminimalisir kekurangan, cari kelebihan. Kalau hari ini kita masih belum sadar kelebihan kita apa, tanyakan kepada orang lain. Seringkali kita itu memandang rendah dari kita sendiri, orang lain baru paham tentang diri kita. Maka kalau misalkan di antara cara menganalisa diri kita, salah satu adalah dengan Johari window ya. Kita bikin kuadran, 4 kuadran, bahwa potensi ataupun kelemahan, kelebihan apa segala macam diri kita tuh yang kita tahu orang lain tahu, yang kita tahu orang lain tidak tahu, yang orang lain tahu kita nggak tahu, yang ini tuh nanti akan jadi resolusi ya. Untuk itu bisa menjadi potensi yang akan kita kembangkan selanjutnya. Nah, itu bisa kita gali dari orang lain. Nah, sehingga perasaan insecure dengan kekurangan kita itu akan terminimalisir dengan izin Allah, dengan sendirinya. Lalu, ketika misalkan nih masih menyisakan kekurangan, nah ini tips dari saya ya. Saya pernah nih di fase ketika zaman kuliah, kurang lebih 20-an tahun yang lalu, itu tuh di fase merasa insecure karena gaptek ya teman-teman, nih sharing ya, ini saya insecure karena gaptek. Nah,
Dulu tuh saya itu malu banget mengakuin kalau saya gaptek. Nah, saya tuh sering dibully, gitu, dihina-hina, khususnya sama teman-teman laki-laki gitu. Kalau yang perempuan sih bodo amat. Kalau laki-laki ini iseng loh suka ngata-ngatain gitu ya, suka ngatain gaptek-gaptek gitu seperti itu. Dulu tuh saya tuh benar-benar takut banget mengakui saya gaptek. Lama-lama saya berpikir, ngapain saya rugi-rugi amat diri saya gitu ya. Menyembunyikan kelemahan saya ini dengan sekuat tenaga, emang saya nggak bisa gitu. Maka ketika itu saya berprinsip seperti ini prinsip saya pegang sampai hari ini. Ketika kita menghadapi kelemahan, ya, ketika kita sudah menguraikan dan segala macam, akhirnya tersisa nih ini kelemahan kita nih. Nah, maka pilihannya dua. Yang pertama itu adalah kita berusaha untuk mengatasi kelemahan. Nah, dalam hal ini konteksnya gaptek. Ketika itu, kalau saya nggak pengen insecure lagi dengan kegaptekan, maka saya harus mengatasi kelemahan saya. Saya harus belajar ketika itu. Tapi saya mikir, kayaknya saya malas deh kalau belajar ya, karena sense saya untuk teknologi itu minim banget ya teman-teman ya, termasuk hari ini ya saya diminta pakai virtual background juga. Ya jadi intinya seperti itulah, intinya sense terhadap teknologi saya itu rendah gitu ya, nggak tertarik belajar tentang teknologi. Nah, atau dua, terima aja. Nah, saya memilih untuk ya udah saya terima aja. Karena saya tidak bisa mengatasi, saya memilih untuk tidak mengatasinya, maka saya memilih untuk menerima. Caranya gimana? Ya, saya malah memproklamirkan diri sebagai spesies yang harus dilestarikan. Karena semakin hari saya bilang, semakin hari orang gaptek semakin langka. Maka orang-orang kayak saya ini harus dilestarikan. Saya bilang gitu sama teman-teman yang suka ngeledekin. Nah, akhirnya setelah itu mereka tuh malas ngeledekin saya lagi, karena saya itu bangga, malah seneng saya dibilang gaptek ya. Nah, sejak saat itu akhirnya setiap kali kita menemukan kelemahan, maka prinsipnya dua, atasi atau terima. Semakin kita menolak, semakin kita menghindari, semakin kita menyembunyikan kelemahan, semakin kita akan merasa insecure. Maka pilihannya terima saja. Ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu malu, karena memang ya disitulah keseimbangan yang Allah janjikan. Allah berikan kelebihan, Allah pun juga berikan kelemahan. Agar apa? Agar kita itu tidak terlalu minder, maka Allah hadirkan kelebihan, ya, tidak merasa inferior, dan agar kita itu tidak terlalu sombong, maka Allah hadirkan kelemahan. Saya lihat ya. Sangat dalam sekali ya teman-teman. Bahwasanya kita harus fokus bahwa dalam diri kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan yang terbaik dan seimbang. Jadi Allah sudah menciptakan kita dengan sesempurna mungkin, dan dari setiap kekurangan itu pasti ada kelebihannya teman-teman. Dan kemudian berikutnya Ibu ada pertanyaan tentang beliau yang bertanya merupakan seorang kakak. Dan bagaimana jika adik merasa orang tua tidak mau mencoba belajar untuk mensupport dirinya. Adik sedang ada dalam fase daftar kuliah dan ia merasa orang tua banyak tidak tahu dan membiarkan adik mencari setiap hal yang perlu dijalani. Padahal orang tua juga memang memiliki keterbatasan tentang itu. Bagaimana menanggapinya ya, Ibu? Oke, berarti ini sudut pandang kakak ya terhadap adik. Jadi gini ya, setiap urutan anak itu punya konsekuensi. Tetapi sekali lagi tergantung pengasuhan. Contoh, urutan nomor 1. Ada konsekuensi bahwa urutan nomor 1 dengan pengasuhan orang tua yang memang mengharapkan anak pertama ini jadi contoh, maka biasanya secara bawah sadar anak-anak pertama ini, anak-anak sulung ini, dia itu akan auto responsibel. Ya, anak-anak pertama kan gitu ya, khawatir, takut kalau mengecewakan orang tua. Jadi mereka akan lebih berusaha untuk mandiri. Sekali lagi dengan pengasuhan yang memang orang tua menitik beratkan kakak jadi contoh. Nah, sedangkan adik, entah anak kedua atau anak bungsu dan lain sebagainya. Nah, adik, karena dia itu lahir setelah ada kakak, maka orang tua secara bawah sadar ini akan cenderung membandingkan, ya enggak? Ya, pasti deh. Walaupun nggak keucap, tapi bahasa tubuh orang tua itu pasti membandingkan.
Apalagi kalau biasanya si adik ini lahir ketika orang tua ini sudah lebih mapan. Maka biasanya orang tua itu sudah ngasih fasilitas. Sehingga fasilitas-fasilitas inilah yang membuat akhirnya, biasanya ya, sekali lagi saya nggak ngomong digeneralisir, tidak, tapi biasanya dengan pola asuh seperti ini, fasilitas-fasilitas seperti ini yang biasanya membuat akhirnya daya juang si adik ini tidak seperti daya juangnya si kakak. Nah, sehingga perasaan inferior menjadi seorang adik ini biasanya secara bawah sadar akan terus dibawa nih sampai dewasa. Merasa nggak mampu untuk mengambil keputusan, merasa orang tuanya ini tidak bisa mendampingi maksimal, merasa ini, merasa itu, dan lain-lain. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah memang memunculkan kesadaran dulu bahwa oke lah, memang kamu rasa seperti itu, ada pola asuh yang memang kurang ideal dan kurang optimal, tapi ya begitulah hidup. Gak akan pernah ada sempurnanya. Walaupun misalkan orang tua kita itu adalah orang yang sangat berilmu, orang yang sangat terpelajar, orang yang sangat mampu sekalipun, pasti mereka itu punya kelemahan. Apalagi kalau misalkan secara kapasitas keilmuan itu kurang mumpuni. Wajar banget kalau misalkan cara mengasuhnya itu tidak dengan ilmu. Tetapi pasti mereka pun juga punya kelebihan-kelebihan. Bisa jadi mungkin waktu yang diberikan untuk kita lebih banyak, ya. Perhatian lebih banyak, ya, ataupun apapun lah. Pokoknya ada kelebihan. Kalaupun misalkan orang tua kita tuh, misalkan pun, misalkan di pandangan kita nih, banyak negatifnya segala macam. Itu pun juga baik. Kenapa? Karena banyak orang, banyak anak ketika dilahirkan dari orang tuanya yang dilahirkan dari orang tua yang kondusif, dilahirkan dari orang yang kondusif, malah dia kayak merasa kurang tantangan. Akhirnya dia mencari tantangan sendiri gitu ya. Saya pernah ya ada beberapa gitu ya, orang tuanya ustaz, ibunya ustaz, secara ekonomi tapi kok anaknya tuh malah melakukan hal yang bahkan orang umum aja tuh orangnya nggak gini-gini banget, kayak itu ada. Karena itu memang setiap individu, setiap keluarga itu pasti ujian yang punya tantangan. Maka tugas kita itu bukan mencari kesalahan, bukan menuntut kesempurnaan. Tugas kita itu adalah untuk bisa mengambil pelajaran. Ya, nah, sebagai kakak, bagaimana ketika kita memiliki kesadaran hari ini bahwa begini bentuknya, apa yang harus dan sebagainya, maka tugas kita itu adalah untuk mendampingi adik kita yang mungkin belum kesadarannya. Makanya ini. Ya. Tapi orang-orang yang dalam kondisi dia sedang mental breakdown, ya, sedang sedih, sedang marah, sedang kecewa, benar-benar lagi secara emosional dia sedang lagi berjuang lah, ibaratnya seperti itu. Itu nasihat bisa masuk. Jadi jangan nasihatin ketika seorang itu sedang mengalami mental breakdown. Ya. Nah, kalau bernasihat diapain? Diterima aja, diterima, dirangkul, ya, diberi ruang untuk bisa mengekspresikan emosinya. Seringkali orang dewasa karena kedewasaannya mereka malu untuk mengekspresikan emosi, malu untuk nangis, ya kan, malu untuk marah, ya kan, karena merasa bahwa masa sih marah-marah kan nggak pantas ya, kita udah dewasa marah-marah, tapi kita udah belajar kan nggak pantas marah-marah, malu untuk mengekspresikan diri dan lain sebagainya. Nah, maka kita sebagai seorang kakak tuh kita memberi ruang bagi adik kita ini untuk mengekspresikan emosinya. Kita dampingi, kita rangkul, kita dengarkan keluhannya, kita terima dengan segala macam keluhan kelebihannya. Baru ketika dia itu sudah mulai nge-up lagi, nah ya, baru di situ kita beri nasihat. Dan sebaik-baik nasihat itu adalah dengan cara kita memberikan teladan. Ya,
ya, memberikan teladan. Kalau kita menginginkan, kita memberikan nasihat, oh jangan marah, jangan kecewa, gitu kan, maka pastikan kita lah yang meneladani untuk tidak marah, tidak mudah kecewa. Seperti itu. Ini suara saya jelas kan ya? Apa mengecil? Jelas ya? Mengecil. Gitu. Ya. Oke, masih mengecil? Sudah membaik di saya. Ya, karena saya nggak tahu apa sendiri. Oke, selanjutnya nih ya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita mendampingi adik kita untuk diwujudkan kesadarannya dengan cara diterima, dia lagi kecewa, dia lagi sedih, dia lagi stres, segala macam diterima, beri dia ruang untuk mengekspresikan emosinya, beri dia ruang untuk bisa meredakan ketegangannya, dia nyaman dan segala macam, sampai akhirnya ketika dia sudah mulai bangkit, pelan-pelan dia mulai sadar, maka kesukaan bahwa seperti apapun ketidaksempurnaan mengasah orang tua kita, maka karena mereka lah menjadikan kita menjadi pribadi hari ini. Kalau orang tua kita bukan mereka, tentu kita menjadi seperti hari ini. Tentu kita bisa nyaman kuliah, tentu kita memiliki kesadaran untuk menuntut ilmu dan lain-lain. Betapa banyak orang yang hadir ya, yang lahir dari keluarga yang terpetik sempurna nih, secara ekonomi sempurna, secara pengetahuan orang juga sempurna, pemasukan sempurna, kurang. Tapi ternyata Allah mengizinkan bahwa anaknya juga mengalami kekurangan, bermasalah ya. Ternyata kan bukan karena itu, tapi karena bagaimana setiap keluarga memang diuji ya, dan bagaimana setiap keluarga itu bisa melalui ujiannya dengan senantiasa meningkatkan hubungannya dengan Allah, meningkatkan koneksi dengan Allah. Karena memang hakikat ujian itu adalah untuk apa sih? Untuk melihat siapa yang paling baik amal. Siapa itu ya? Diambil dulu Mas Sita. Tadi, Mas Astagfirullahaladzim. Ya, ini pertanyaan yang terakhir ya Bunda Nuri. Terima kasih dari Kak Fadil. Assalamualaikum. Jazakillah khair Ustazah atas pemaparannya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana bila kita punya masalah, kita berprasangka ada hubungannya dengan orang-orang di sekitar kita, namun orang-orang itu sangat dekat dengan kita. Sehingga ketika kita ingin introspeksi dari internal, namun faktor eksternalnya justru membuat kita sulit introspeksi. Bagaimana mengatasinya tanpa menyinggung dan memutus hubungan dengan orang-orang tersebut? Oke, nah, artinya teman-teman kita itu pasti akan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, itu kalau nggak punya masalah dengan diri kita sendiri, kita pasti punya masalah dengan orang lain, keluarga, teman kerja, teman sekolah, teman dan sebagainya. Ini namanya orang hidup itu memang awalnya kita bertemu dengan masalah gitu ya. Karena kalau banyak ujiannya namanya lonely ya katanya ya, gitu ya. Jadi wajar banget kalau misalkan memang hidup itu pasti ada masalah. Nah, mungkin hari ini Allah menguji kita itu dengan masalah yang dihadirkan oleh orang-orang di circle kita. Bisa jadi Allah menginginkan kita itu untuk meningkatkan keterampilan sosial kita, cara komunikasi kita, asertivitas kita. Ya, apalagi kita orang Indonesia itu biasanya agak asertif ya. Kita cenderung kalau istilah Jawa itu enggak engge ya. Engge padahal nggak mau. Tapi di kurang asertif. Nah, caranya Allah untuk bisa meningkatkan keterampilan sosial kita itu adalah dengan cara memberikan kita masalah dengan orang lain. Nah, sehingga ketika kita bermasalah dengan orang lain, kita jangan dulu kesel gitu, jangan dulu gimana ya Mas. Nah, justru kita harus ya, ini caranya Allah untuk meningkatkan skill keterampilan sosial kita ya, skill komunikasi sosial kita. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Yang pertama yang ilmunya gimana ya, sebaik-baik ilmu, sebaik-baik sumber itu adalah Al-Quran. Kita coba lihat di Al-Quran. Lalu selanjutnya itu adalah sebaik-baik contoh adalah para nabi. Kira-kira nabi mana ya yang punya problem
juga nih sama orang-orang, misal ya. Oh ternyata mungkin Nabi Yunus misalnya ya, Nabi Yunus alaihissalam yang punya problem dengan kaumnya, gitu kan. Nah Nabi Yunus ini qadarullah-nya ini dengan izin Allah ya, ini ibaratnya kalau boleh saya bilang itu apa ya, resign sebelum waktunya gitu ya, meninggalkan kaum itu sebelum SK gitu. Dan Allah izinkan Nabi Yunus alaihissalam itu masuk ke dalam tikar. Nah, lalu apa yang Nabi Yunus itu memuhasabahi dirinya dan melantunkan, merapalkan doa yang sangat fenomenal banget. Teman-teman kalau baca doa ini dengan izin Allah, masalah teman-teman akan mudah diatasi dengan izin Allah. Kan? La ilaha illa anta subhanaka ini tentu benar-benar. Nah, maka kalau hari ini kita bermasalah dengan orang-orang sekitar kita, bisa jadi karena kita punya andil salah. Maka sebelum kita menyalahkan orang lain, maka kita ke dalam introspeksi, jangan-jangan karena saya. Nah, caranya adalah dengan membaca doa itu. La ilaha illa anta subhanaka ini terus diulang sambil terus apa, memperbaiki keterampilan sosial kita, komunikasinya kita, asertivitasnya kita, dan lain-lain. Namanya asertif itu adalah bagaimana kita menyampaikan ketidaksukaannya kita tanpa menyinggung orang lain. Dan ini memang ada keterampilan, butuh ilmu dan butuh latihan. Ya, apa yang harus dilakukan? Itu kita nggak bisa dong ngomong, itu akan sangat menyakiti. Maka kita bisa melakukan pendekatan parniah, pendekatan personal. Ada siapa nih orang-orang yang kita punya isu sama mereka, punya masalah sama mereka, yuk kita deketin yuk. Deketin, kita tanya kira-kira enaknya dilakukan seperti apa. Ini secara umum ya, tapi teknis nanti silakan dilakukan sesuai konteks dan kondisi ya seperti apa. Enaknya dilakukan seperti apa, nggak sukanya seperti apa, atau suka dilakukan seperti apa. Kita pun juga demikian, kita suka dilakukan seperti apa, nggak suka dilakukan seperti apa, biar sama-sama nyaman. Oh ternyata karena dia misalkan orang timur gitu ya, dia itu apa namanya terbiasa itu untuk ngomong tuh terus terang, sedangkan misalkan ini kan orang Jawa itu dalam hati, nah ini seringkali nggak tuh gitu. Nah ketika kita tuh saling melakukan self disclosure ya, kita saling ada keterbukaan dari satu sama lain, maka di situ akan meminimalisir gap ya antara realitas dan ekspektasi akan semakin berkurang gapnya. Nah oleh karenanya sekali lagi saya ulangi lagi yang ada di awal, kalau isu kita, masalah kita dengan orang lain itu hanya 4 dari 1.000 orang, maka sudah abaikan aja, perbaiki diri kita, minta maaf, perbaiki hubungan, baik. Maksudnya baik itu ya nggak usah ada attachment terlalu lekat sama mereka, gitu. Ya karena memang ya sudah bisa jadi yang bermasalah ya cuma mereka aja nih. Jangan-jangan yang bermasalah itu mereka sebenarnya, ketidaktuntasannya mereka. Tapi kalau misalkan kita tuh punya masalah sama 50% orang bahkan lebih, berarti harus dievaluasi diri kita. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada yang nggak suka sama kita nih, cara ngomongnya nyelekit segala macam, tapi cuma 2 orang doang, sedangkan 20 orang itu biasa-biasa aja sama kita nyaman-nyamanin sama dia, nah berarti kan yang masalah 2 orang ini. Bisa jadi 2 orang ini karena dia belum tuntas problem psikologis dirinya, luka batinnya itu begitu sangat parah dan kejam ya, sehingga diproyeksikanlah ke kita. Marah-marahnya, ketidaknyamanannya dia dengan luka batinnya itu diproyeksikan ke kita. Nah kita nggak usah ikut-ikutan isunya mereka, ngapain gitu. Tetap berkawan nggak apa-apa, tapi jangan jadikan sahabat. Maksudnya apa? Kawan ya kawan, ya biasa yang mau ajak makan terserah, tapi sahabat, orang yang kita izinkan menginfluence kita dan kita menginfluence mereka. Ya, jadi kalau misalkan dia ngomong yang nyakitin segala macam, nggak usah diizinin masuk ke otak kita, ngapain? Dia ngomong gitu sebenarnya buat dirinya sendiri, kekecewaannya dia sendiri, nggak usah diizinkan masuk. Jadi kita udah bodo amat gitu istilahnya, kalau saya gitu. Tapi kalau misalkan 50% teman kita tuh nggak suka sama kita introspeksi, salah berarti kita nih. Tapi kalau misalkan hanya 10% doang, ya sudahlah.
kita minta maaf, perbaiki diri, ya udah jaga jarak aja. Gitu. Karena kalau misalkan dekat, langsung menyakiti, jaga jarak aja. Jadi teman aja, tapi harus jadi sahabat. Gitu. Tanpa memutus silaturahim ya, ini nggak ada urusannya sama silaturahim. Hanya dalam circle imajiner kita, dia sudah bukan lagi sahabat kita, dia hanya teman aja. Tapi nggak usah diproklamirkan, dia nggak usah bilang, mulai sekarang kamu sudah tidak masuk circle saya, ngajak perang. Jadi di circle imajiner aja, yang tahu cuma kita dan Allah gitu. Nggak usah distatusin gitu ya, ditaruh di status WA gitu ya. Atau ditaruh di Instastory, ya nggak usah ya. Oke ya. Baik, terima kasih Bunda Nuri. Sepertinya emang masalah ini nih banyak ya dihadapi oleh kaum remaja nih. Jadi baiknya kita lihat siapa yang mengutarakan masalah tersebut, ada berapa banyak, apakah semua hampir 50% atau hanya 2 orang, jadi kita bisa ngambil tindakan untuk memperbaiki diri atau membiarkannya dan let it go, dan untuk menentukan apakah teman akan tetap menjadi teman atau sahabat tadi akan menjadi teman saja. Baik, jadi sekian sesi tanya jawab ya teman-teman. Terima kasih banyak Bunda Nuri atas materinya tentang bagaimana tentang ayat-ayat yang telah diberikan, bahwa saya tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan juga bagaimana kuncinya adalah kita harus mengkaji iman kita, bagaimana kita juga mengetahui bahwasanya di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Oke, jadi sebelum menutup acara pada pagi hari ini, mari kita mendokumentasikan terlebih dahulu teman-teman acara pada pagi hari ini. Jadi kita bisa mengingat lebih dalam, oh kita pernah ikut materi dengan Bunda Nuri yang sangat menarik ini dan sangat sesuai dengan kita ya teman-teman. Baik, kita bisa melakukan sesi foto ya teman-teman, bisa menghidupkan kameranya jika berkenan. Untuk teman-teman, saya akan hitung 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Bunda Nuri Fauzia atas materinya yang diberikan. Sangat menarik sekali. Semoga materi pada pagi hari ini dapat menambah pengetahuan kita dan semakin menambah rasa cinta kita tentunya, dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa takwa kita juga tentunya. Dan kami selaku panitia, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang tidak sopan dan kalimat yang tidak bermanfaat atau kurang berkenan terhadap hati teman-teman dan juga kepada Bunda Nuri. Dan marilah agenda pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman panitia. Semangat selalu berpuasa yang semoga lancar. Mohon pamit dulu ya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam.